Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin mereview pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pelaksanaan PTS akan dilaksanakan di bulan September 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Soal nomor 1. Cermatilah kutipan teks sejarah berikut untuk menjawab nomor 1 dan 2. Sikap dingin rakyat Maluku ternyata tidak dihiraukan oleh Portugis. Bahkan tindakan mereka semakin menjadi-jadi. Portugis mulai ikut campur dalam urusan kerajaan di Maluku. Rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun segera bangkit menentang dominasi Portugis di Maluku. Namun, Gubernur Portugis de Mesquita menangkap dan menawan Sultan Hairun. Tindakan Portugis itu menimbulkan kemarahan rakyat Ternate. Rakyat Ternate segera bertindak menyerang dan membunuh serdadu-serdadu Portugis sehingga Portugis melepaskan Sultan Hairun. Sekaligus Sultan Hairun telah dilepaskan, tetapi serangan rakyat Ternate terhadap Portugis terus berlanjut yang membuat kewalahan serdadu-serdadu Portugis di Maluku. Dengan siasat liciknya, Portugis segera menawarkan perundingan kepada Sultan Harun. Fakta sejarah untuk menulis teks semacam itu diperoleh melalui A. Mewawancarai pelaku sejarah, B. Menyebarkan angket kepada warga sekitar, C. Membaca dokumen-dokumen, D. Melakukan observasi lapangan, E. Melakukan pemotretan terhadap benda peninggalan sejarah. Jawabannya nomor 1 adalah yang C, yaitu membaca dokumen-dokumen. Nomor 2. Dalam struktur teks cerita sejarah, cuplikan tersebut tergolong ke dalam A. Pengenalan, B. Komplikasi, C. Latar dan alur sejarah, D. Kesimpulan, E. Penilaian. Jawabannya adalah yang B, yaitu komplikasi. Cuplikan teks sejarah di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Semenjak berhasil menguasai Maluku, Portugis mengembangkan usaha untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari Maluku. Kedatangan Portugis ke Maluku disambut baik oleh Raja Hitu dan Seram. Begitu pula dengan Sultan Ternate yang bahkan memperkenalkan Portugis membangun benteng Sao Paulo. Nomor 3, arti penting cuplikan tersebut adalah A. Mengetahui kehidupan bangsa Portugis di Maluku, B. Memahami kondisi rakyat Maluku, C. Memahami kehidupan pada masa lalu orang Maluku, D. Mengerti arti penting perjuangan bangsa, E. Mengerti sikap-sikap para penguasa Ternate ketika menerima tamu barunya. Jawabannya yang nomor 3 adalah B, yaitu memahami kondisi rakyat Maluku. Nomor 4, keteladanan yang dapat diperoleh dari cuplikan teks tersebut adalah sikap menghargai tamu, B. Sikap tidak ambisius, C. Sikap selalu ingin tahu, D. Sikap bekerja keras, E-nya sikap toleransi antar bangsa.
Jawabannya adalah yang A, sikap menghargai tamu. Nomor 5, perhatikan bagan perbedaan novel sejarah dan teks sejarah di bawah ini. Novel sejarah imajinatif, rangkaian peristiwa bersifat hierarkis mungkin untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita diserahkan kepada pembaca. Teks sejarah faktual, rangkaian peristiwa bersifat gradual, ada kepastian pada akhir cerita sehingga konsekuensi dari peristiwa sebelumnya atau penyimpulan penilaian. Berdasarkan bagan perbedaan novel sejarah dan teks sejarah terlihat dari isi cerita. Selain perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu naratif berpola kronologis. Kemudian B-nya informatif berpola kronologis kausalitas. C, naratif berpola kronologis kausalitas dan banyak menggunakan konjungsi korelasi. D, naratif berpola kronologis kausalitas dan banyak menggunakan konjungsi temporal. E, informatif berpola kronologis kausalitas dan banyak menggunakan konjungsi temporal. Nomor 20 jawabannya adalah D, naratif berpola kronologis kausalitas dan banyak menggunakan konjungsi temporal. Soal nomor 6. Bahasa surat lamaran pekerjaan adalah resmi. Cirinya adalah sebagai berikut kecuali A, singkat, B, padat, C, putus, D, jelas, E, benar. Nomor 6 jawabannya adalah yang C, putus. 7. Kalimat penutup surat yang benar adalah A, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. B, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. C, atas perhatian Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih. D, atas perhatian Bapak Ibu kami menyampaikan terima kasih. E, atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Jawaban nomor 7 adalah E. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. 8. Bagian surat lamaran pekerjaan yang berisi pokok surat adalah A, bagian lampiran, B, bagian salam, C, bagian kepala surat, D, bagian penutup, E, bagian isi. Jawabannya adalah yang E, yaitu bagian isi. 9. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah A, saya adalah merupakan pelajar berprestasi. B, saya sangat tertarik bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin. C, saya mencoba melamar agar supaya keinginan saya tercapai. D, saya yakin mendapat izin untuk wawancara. E, saya dipersilahkan untuk mengambil undian. Soal nomor 9 jawabannya adalah B. Saya sangat tertarik bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin. Nomor 10. Pernyataan yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan adalah A, surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat pribadi. B, surat lamaran pekerjaan ditulis atas nama instansi. C, surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada pribadi. D, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa resmi. E, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa santai. Nomor 10 jawabannya adalah D, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa resmi. Cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Antara tahun 1906, Agus Salim bekerja di konsultan Belanda. Di
Jeddah. Waktu itu ia sering bertengkar dengan atasannya, konsul Belanda. Meskipun demikian, pekerjaannya selalu beres sehingga tidak ada alasan untuk mengatakannya sebagai pemalas. Ia tidak dapat dicap sebagai ownership tidak tepat terpakai. Bahkan ia sering mengerjakan pekerjaan yang banyak meringankan beban atasannya dan ia pun dihargai sebagai pembantu yang berjasa. Dalam kesempatan bertukar pikiran yang tajam dengan atasannya, konsul Belanda itu menyindir Agus Salim dengan berkata, "Salim, apakah engkau kira bahwa engkau ini seorang yang paling pintar di dunia ini?" Dengan tangkas Haji Agus Salim menjawab, "Itu sama sekali tidak banyak orang yang lebih pintar dari saya. Cuma saya belum bertemu dengan seorang pun di antara mereka." Fakta sejarah pada teks di atas adalah yang nomor 11. A. Haji Agus Salim bekerja di konsultan Belanda di Jeddah selama 5 tahun. B. Haji Agus Salim tidak betah bekerja di konsultan Belanda. C. Haji Agus Salim adalah orang pintar. D. Haji Agus Salim selalu bertengkar dengan atasannya. E. Konsul Belanda sering menyindir Haji Agus Salim. Nomor 11 jawabannya adalah yang A. Haji Agus Salim bekerja di konsultan Belanda di Jeddah selama 5 tahun. Nomor 12. Interpretasi yang tepat dari teks di atas adalah A. Haji Agus Salim bekerja di konsultan Belanda di Jeddah selama 5 tahun. B. Haji Agus Salim tidak betah bekerja di konsultan Belanda. C. Haji Agus Salim adalah orang pintar. D. Haji Agus Salim selalu bertengkar dengan atasannya. E. Konsul Belanda sering menyindir Haji Agus Salim. Nomor 12 jawabannya adalah yang C, yaitu Haji Agus Salim adalah orang pintar. Nomor 13. Salah satu ciri teks cerita sejarah adalah bersifat naratif. Maksudnya adalah A. Dikronologikan berdasarkan urutan waktu. B-nya ditujukan untuk membangkitkan semangat kebangsaan. C. Diceritakan dengan tokoh utamanya adalah pahlawan. D. Digambarkan secara detail peristiwa yang terjadi. E. Dijelaskan secara detail dengan hubungan yang logis. Nomor 13 jawabannya adalah yang A. Dikronologikan berdasarkan urutan waktu. Nomor 14. Cermati kutipan novel sejarah berikut. Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua bangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jongrang di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Sailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan agama Hindu dan Buddha. Marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan negara dalam keadaan gemah ripah lohi jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis bahwa Medan Ripoh itu Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Panangkaran, Panunggalan, Watak Garung, Pikatan Kanyuwangi, Watu Humalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu dengan ditandai angka Caka Kruti Indra Rasa. Pada hari Senin hari baik tanggal 13 bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Strirangga untuk keselamatan rakyat. Sumber novel Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi halaman 1. Nomor 14. Kutipan tersebut berupa unsur orientasi karena berisi A.
pengenalan yang mengisyaratkan alur cerita. B. Serangkaian kejadian yang mendekati penyelesaian. C. Timbulnya permasalahan dalam cerita. D. Mendekati penyelesaian masalah dalam cerita. E. Berakhirnya permasalahan dalam cerita. Jawaban nomor 14 adalah A. Pengenalan yang mengisyaratkan alur cerita. Nomor 30. Cermati kutipan novel sejarah. Raja Kediri terakhir Sri Kartajaya menggunakan lambang Garuda Mri Kertajaya, menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha untuk menyembahnya. Para pemuka agama tak bisa menerima perlakuan itu dan merestui Ken Arok, maling kecil dari Karautan, untuk melakukan makar setelah dengan gemilang berandalan ini merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. Sumber novel Gajah Mada karya Langit Kresna Haryadi, halaman 3. Isi kutipan tersebut adalah A. Sri Kertajaya adalah raja keturunan Airlangga merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. B. Sri Kertajaya ingin disembah oleh rakyat tetapi tidak direstui pemuka agama, lalu mengangkat Airlangga sebagai berandalan. C. Para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha merestui Ken Arok untuk melakukan makar karena tidak menerima perlakuan Sri Kertajaya. D. Ken Arok ingin menguasai Tumapel atas restu para pemuka agama, tak bisa menerima perlakuan Sri Kertajaya. E. Sri Kertajaya menggunakan lambang Garuda Muka karena Airlangga dianggap sebagai leluhurnya. Jawaban nomor 15 adalah yang C, yaitu para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha merestui Ken Arok untuk melakukan makar karena tidak menerima perlakuan Sri Kertajaya.